Ya, lanjut ya. Kak Dodi, lanjut Kak Fahsmil Fikri. Ini yang dari Bantul nih kayaknya kakak ini. Silakan Kak. Halo, Kak Fikri. Kak Fikri. Oke, kita lewatin aja dulu. Mungkin beliau lagi di jalan atau apa. Berikutnya Kak Muhammad Andri Widodo, Kak. Persilakan, Kak. Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andri Widodo. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Parenggian, tepatnya di Kecamatan Parenggian. Di sini saya bertugas atau menjadi sebagai guru PJOK. Untuk kemarin Kak, saya pilih durian Kak ya. Tapi untuk hari ini, sepertinya cocoknya saya pilih ember atau tanun air. Kenapa seperti itu? Saya mengibaratkan ilmu yang saya dapatkan di kegiatan PKG ini ibaratnya air, ya. Dari air itu nanti setelah selesai kegiatan ini bisa dipergunakan dapat tempat untuk anak-anak didik saya nanti di sekolah saya, gitu Kak. Jadi itu dari saya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Kak Muhlis. Dipersilahkan Kak Muhlis. Permisi Kak Muhlis. Ya. Persilakan ya. Assalamualaikum. Kenapa suaranya nyala? Nah, sudah nyala. Kak, sudah jelas Kak. Halo. Sudah Kak, sudah terdengar Kak. Sudah terdengar Kak Muhlis. Ya, kita sama dengan kawan-kawan. Visi misi kita juga sama dengan kawan. Menambah pengetahuan. Biar kita kita ingin selalu menambah pengetahuan setidak-tidaknya untuk diri kita sendiri dan berikutnya untuk kebaikan anak-anak kita ke depannya, agar anak-anak kita tidak ketinggalan dan mengenai pejok ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Muhlis. Terakhir Kak Sigit Aprianur. Kak Sigit, dipersilahkan Kak, perkenalan Kak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sigit Aprianur. Unit kerja saya berada di SDN Negeri 2 Patai, Kecamatan Cepaga, Kabupaten Goreng Timur. Benda yang saya pilih adalah pancing, Kak. Kenapa saya memilih pancing? Karena kalau kita memancing itu penuh dengan kesabaran. Karena dengan kita sabar menunggu, pasti kita akan membuahkan hasil. Sama halnya seperti kita melakukan kegiatan PKG ini. Dengan kita melakukan tekun dan sabar, dengan apapun itu yang terjadi, nanti kita akan dapat membuahkan hasil. Itu saja Kak, terima kasih. Terima kasih kakak-kakak semua. Kita langsung masuk ke materi kita ya Kak. Saya share dulu Kak. Izin searching. Baik, apa terlihat kakak-kakak? Terlihat. Terlihat Kak. Oke. Nah, ini refleksi untuk modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK di tatap maya kedua ya Kak, kuatkan pemahaman 1.
Nah, seperti sebelumnya Kak, masih kita kesepakatan bersama menghidupkan mikro kamera Kak, selama perjalanan, tapi tidak masalah Kak, karena perjanjian kita kemarin, kesepakatan kita boleh mematikan kamera, mematikan mikrofon pada saat kegiatan Kak, tapi pada saat riset berbicara dipersilakan menghidupkan Kak, hadir seutuhnya Kak, setidaknya kita hadir, menghargai waktu bersama. Satu, memaksimalkan fitur chat, klik listen kalau ada ingin bertanya atau memberikan masukan atau memberikan di sini memberikan pengetahuan Kak, kita kebanyakannya berbagi Kak. Kalau ada gangguan teknis itu hal yang biasa Kak. Biasanya kalau ada mati lampu atau apa kita tidak bisa memaksakan Kak, seperti itu. Mungkin itu saja kesepakatan bersama kakak-kakak. Sepakatannya kita boleh aja minum Kak, yang penting ditutup. Kalau misalnya haus mau makan atau apa silahkan saja Kak. Tapi kegiatan kita tetap berjalan. Seperti itu Kak. Nah, kita lanjut ya Kak. Siap Kak. Baik. Nah ini tujuan dari pembelajaran ini. Capaian pembelajaran khusus modul. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK peserta diharapkan mampu: 1. Memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan menghubungkannya dengan keberpihakan pada murid. Kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nanti ada refleksi seperti apa Kak? Nanti kita masuk ke dalamnya Kak. Baik Kakak, mungkin dua ini Kak tujuan dari pembelajaran kita hari ini Kak, di 1.1 pertemuan kedua. Saya lanjutnya Kak. Wah, sudah berubah Kak? Sudah. Baik. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali forward refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi nanti kita akan bahas ini Kak, 3 tulisan refleksi ini Kak. Berikutnya review framework dan model tulisan refleksi. Agenda kita hari ini tulisan refleksi 3 babak. Nah ini ada tulisan refleksi 3 babak Kakak. Mungkin kakak-kakak yang sudah mengerjakan modul setelah 1 titik ini, yang hijau ini ke depannya tadi kemarin itu ada Kak, depannya itu Kak, materinya. Nah untuk agendanya ini ada 5 menit pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, memaparkan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kedua, 10 menit review forward, model tulisan refleksi forward bottom. 10 menit lagi review framework dan model tulisan refleksi framework gives. Dan 20 menit tulis refleksi 3 babak. Babak 1 tulisan yang terkait dengan kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Ini babak 1 Kak, tentang orientasi kegiatan sebagai guru PJOK. Nanti pengalaman Kakak di situ bisa dituangkan. 20 menit lagi babak kedua Kak, berbagi refleksi Kak. Nanti setelah kita nulis kita akan berbagi refleksi. Berbagi refleksi kita pada tahap perasaan evaluasi analisis Gibes menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Dan yang terakhir 20 menit babak ketiga kesimpulan rencana tindak lanjut. Nah mungkin itu agenda kita hari ini Kak, untuk 2 jam pembelajaran ke depan ini Kak. Apa kita bisa lanjut Kak? Lanjut ya Kak. Lanjut.
Bagaimana Kak? Layarnya udah berubah Kak? Tampilannya? Sudah, Kak. Sudah berubah. Review framework dan model tulisan refleksi. Nah, ini yang pertama Kak. Ini Kak. Nah, di materi kakak sudah sampai di sini Kak. Ada baca-baca ini kemarin. Nah, kalau nggak salah di 1.1b baris keempat kalau nggak salah. Kalau kolom yang keempat itu membahas tentang ini Kak. Apa kakak-kakak sudah mempelajari ini Kak? Ini framework Borton nggak? Apa ada kakak-kakak yang bisa menjelaskan Kak? Satu orang Kak, silakan Kak. Ada yang sudah membaca Kak? Kita berbagi Pak. Berbagi, siapa tahu ada yang sudah tahu Kak. Silahkan kakak. Oke Kak. Siapa tahu ada yang sudah membaca ini, bisa menjelaskan masing-masing kotak pada gambar ini Kak. Kemungkinan kakak-kakak ada yang sudah membaca atau melewati ini, bahkan ada yang sudah mengisi Kak. Persilahkan kakak-kakak, siapa? Kita berbagi di sini Kak, berbagi. Kalau saya belum sampai situ, Kak. Malah nyari-nyari itu di mana. Oh iya. Baru lihat malam ini. Oh Yang iya. malam tadi nggak ada ini. Oke. Adanya cuma framework. Yang kalau framework Borton belum nemu lagi. Oke. Baik kakak-kakak, di sini ada penjelasan Kak. Nah, tadi dari format bottom itu ada 3 Kak. Yang pertama apa, terus apa, sekarang apa. Kalau di bahasa mereka Kak, pada tahap what, nah itu Kak. Awalnya adalah tahap what, maka so what dan no what. Nah itu Kak. Mungkin kakak-kakak ada yang sudah membaca ke sini Kak. Kak Andri Kak, silakan Kak. Kalau ada bisa berbagi Kak. Izin Kak. Iya, silakan Kak. Sama seperti yang kakak tadi bilang, untuk modulnya memang tidak kelewatan mungkin dibaca ya. Tapi kalau di sini, kalau saya baca di artikel di luar dari modul, kalau untuk apa ini tadi? What, so what, no what, iya. What berarti pada tahap what itu kan apa kayak? Pada tahap ini individu diminta untuk mendeskripsikan pengalaman yang terjadi. Pertanyaannya bisa seperti apa yang terjadi, apa peran saya dan orang lain dalam situasi tersebut, dan apa tindakan yang saya ambil. Mungkin itu kalau yang ada di artikel yang saya baca di Google gitu. Ya. Tapi kalau keduanya yang SWOT-nya, tahap ini melibatkan analisis dari pengalaman tersebut. Pertanyaannya yang diajukan mencakup apa hasil dari pengalaman tersebut, apa yang saya pelajari, dan yang ketiga mengapa pengalaman itu ini penting. Dan yang ketiga tadi apakah? Yang ketiga no what. No what ya. Iya. Ini fokusnya adalah pada tingkat selanjutnya. Berdasarkan pembelajaran dari pengalaman, pertanyaan yang harus dipertimbangkan adalah ada 2 nih Kak, apa yang perlu saya lakukan sekarang dan bagaimana saya dapat memperbaiki hasil di masa depan. Sepertinya untuk
ini bertahap Kak ya, dari wat dulu, sowat dan nowat. Iya. Iya. Ya. Jadi Benar. ini seperti runtutan Kak ya, tidak bisa Iya. kita langsung ke misalnya di nowatnya, harus di Iya. awal dengan wat, sowat dan nowat. Mungkin kalau salah maaf Kak ya, mungkin Enggak hanya ada yang salah Kak, saja. benar itu Kak. Ya, pemahaman saya yang berdasarkan dari apa yang saya baca sekarang aja Kak. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Andri ya, luar biasa penjelasannya Kak. Benar sekali Kak, kita merefleksikan diri itu Kak. Kalau menurut Borton ini ada 3 tahap Kak yang Kakak jelaskan tadi, sesuai yang Kakak jelaskan tadi. Pada tahap what, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka Kak. Pengalaman kakak-kakak seperti Kakak bilang tadi. Jadi mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Nah itu Kak, di tahap itu. Setelah itu di tahap SWOT Kak, peserta didik ini akan menganalisis sebuah kejadian. Jadi kejadian itu dianalisis Kak. Nah, dan akan menggunakan pemikiran yang kritis. Apalagi kayak kita ini Kak, pembelajaran kita kan pembelajaran orang dewasa Kak. Pasti agak sedikit kritis Kak. Nah, tapi kita ke anak-anak bagaimana menciptakan supaya anak-anak lebih nyaman, anak-anak punya pemikiran kritis juga bagus juga Kak. Tapi bagaimana kita mengarahkan Kak, seperti itu Kak. Berikutnya yang terakhir know what ini ya Kak, know what peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran Kak. Nah, jadi hasil akhir Kak, bagaimana kita sebagai guru membantu peserta didik untuk menyelesaikan Kak. Supaya peserta didik ini tidak khawatir Kak, seperti itu Kak. Mungkin itu dari penjelasannya Kak. Mungkin ada yang pengalaman seperti apa kakak-kakak untuk materi ini Kak? Bisa dipahami Kak dari materi 3 ini tadi, sudah penjelasan Kak Andri tadi udah jelas sekali Kak. Saya cuma menambahkan saja. Kak, bagaimana, apa bisa lanjut Kak? Atau ada yang menambahkan Kak? Baik, kita lanjut aja ya Kak, biar cepat, biar ke materi berikutnya. Kalau nggak ada, biar kita masuk ke materi berikutnya Kak. Bagaimana Kak? Lanjut? Siap Kak, lanjut. Oke. Ini Kak. Jadi ini yang kedua Kak. Frame Kak Anton nih. Kak Anton ada jawab di chat kayaknya nih. Sebentar ya. Lanjut. Oke, Kak Anton lanjut, kata Kak Anton. Oke, kita lanjut Kak. Nah, ini untuk yang ini Kak. Framework Gibbs. Nah, di sini Kak ada titik-titik ini Kak. Nah, ada titik-titik ini Kak. Ini tahapannya Kak. Mungkin kakak-kakak di sini ada yang sudah membaca atau melihat di modul kakak-kakak untuk materi ini Kak. Ini yang pertama ini kan, oke. Yang pertama ini deskripsinya Kak. Nah, deskrip maaf. Berikutnya ada titik-titik, evaluasi, konklusi, dan ini Kak. Silakan, mungkin ada kakak-kakak yang bisa menjawab ini Kak.
Boleh di kolom chat Kak atau langsung riset. Boleh Kak. Iya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan bantu untuk membacakan dari sumber yang saya dapatkan ya Kak ya. Oke. Iya Kak, silakan. Baik, untuk framework GIPS Iya. ini ada 6 tahapan dari sumber yang ditampilkan. Tahap pertama itu ada deskripsi. Iya. Tahap awal dalam berefleksi menurut GIPS, reflective cycle ini adalah mendeskripsikan situasi dan kondisi yang terjadi secara detail sebelum merefleksikan apa yang terjadi. Kamu harus terlebih dahulu mengetahui dengan baik apa yang sebenarnya terjadi. Jadi dia menggunakan atau mencakup pertanyaan seperti 5W1H, what, who, where, when, why, how, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Kemudian ada tahap kedua yaitu mengecek perasaan. Tanyakan kepada dirimu bagaimana perasaanmu saat menghadapi hal tersebut. Belajarlah untuk jujur kepada diri sendiri. Jadi kita dituntut untuk memahami emosi tertentu dalam pembelajaran. Kemudian tahap ketiga ada evaluasi, yaitu peristiwa yang terjadi, mengevaluasi peristiwa yang terjadi. Dari peristiwa tersebut berdampak kurang baik dari peristiwa yang ada. Mungkin sebab akibat ya Kak ya. Iya. Kemudian ada tahap keempat, analisis. Kamu bisa melakukan analisis atas hal-hal yang terjadi, mengapa hal tersebut bisa terjadi, apa yang menyebabkan, apa perbuatanmu yang berdampak pada hal tersebut, menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Kemudian tahap kelima ada kesimpulan. Setelah menganalisis, kita dituntut untuk menarik kesimpulan. Apakah ada kemampuan baru yang kita miliki dari pengalaman tersebut, dan apa yang harus dihindari agar tidak berdampak negatif. Kemudian tahap ke-6 terakhir, aksi. Berdasarkan refleksi yang telah dilakukan, tentu langkah apa yang bisa kamu ambil, yaitu merefleksi atau mempraktikkan dalam kehidupan. Seperti itu Kak. Luar biasa Kak Teman Swanda ya. Tadi jelas sekali sudah dijelaskan dalam titik ini. Yang titik kosong ini pertama Kak Manda tadi bilang perasaan ya Kak. Kenapa itu Kak? Yang kosong ini Kakak bilang tadi perasaan ya Kak? Iya benar. Ya, setelah evaluasi ini tadi apa Kak? Yang ini Kak? Analisis. Nah, yang terakhir? Tindakan. Oke, benar sekali kakak-kakak. Coba kita lihat ya Kak. Maaf, mati mikrofon saya Kak, mohon maaf. Nggak masalah Kak. Jadi benar sekali Kak, ada perasaan, analisis, terakhir itu Kak, rencana Kak. Rencana atau tindakan. Benar sekali Kak Andri Widodo. Sangat jelas sekali tadi yang dijelaskan oleh Kak Realita ya. Desmal Kak, Desmal. Ya Kak Disma. Mungkin ada yang menambahkan Kak. Boleh Kak kita sharing-sharing bertukar pengalaman Kak untuk materi ini Kak. Karena yang dibilang Kak tadi Kak Desma ya, Kak Desma sudah jelas sekali Kak. Mungkin kayak di sini Kak, saya coba. Oke, di sini Kak. Nah, di sini Kak, saya akan perjelas Kak. Nah, ini Kak. Kalau deskripsi itu Kak, apa yang terjadi Kak? Apa yang terjadi? Setelah itu
perasaan, apa perasaan yang ada. Setelah itu evaluasi, apa yang baik atau buruk terjadi. Setelah itu analisis Kak, makna atau arti apa yang didapat dari pengalamannya Kak. Konklusi, apa lagi yang bisa dilakukan, dan terakhir rencana tindak lanjut Kak. Nah, mungkin itu Kak, kalau penjelasannya tadi sudah jelas yang dijelaskan oleh Kakak tadi. Luar biasa Kakak ilmunya bisa berbagi ke kita. Mungkin ada yang lain Kak? Ada yang lain Kak? Silakan Kak. Oke Kakak, ada yang menambahkan Kak? Atau ada tambahan lagi Kak dari materi ini Kak? Oke, kalau bisa, apa kita lanjut Kak? Lanjut Kak. Oke, baik. Kita lanjut aja ya Kak. Tulisan refleksi Kak. Nah, baik. Tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan Ibu Bapak dalam LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas bersama barusan Kak. Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nah, ini instruksinya Kak, nanti saya akan kirimkan link ya Kak nanti. Jadi kakak-kakak bisa mengisi di situ. Nah, ini Kak babak 1 Kak. Babak 1 itu ada 4 menit. Masukkan ke dalam slide ya Kak yang disediakan. Silakan masukkan pada slide yang sudah disediakan nama kakak. Nanti silakan kakak menulis perbaiki atau tujuan yang terkait dengan kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Kakak-kakak sebagai guru PJOK seperti apa? Gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul bagian deskripsi Firmatweb Ibis. Nah ini Kak, silakan ada aja pertanyaan panduan tadi yang sudah dijelaskan Kak. Ini ada soal pematiknya Kak. Nanti saya akan perbesar Kak. Nanti apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menulis nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Nah, kita coba ini dulu ya Kak, buka linknya Kak. Siapa tahu bisa Kak. Kemarin terkunci Kak. Tapi kalau tidak bisa saya ini kan silahkan kakak-kakak klik di kolom chat Kak kalau misalnya linknya ini tidak bisa terbuka Kak. Ya kakak ya, kita coba buka linknya Kak karena kemarin terkunci Kak. Oke. Saya sebentar ya kakak. Ini bisanya ke email pribadi saya katanya, kayaknya nih Kak. Bisa coba dulu Kak. Bisa diedit tidak Kak? Di kolom chat Kak, coba Kak. Dibuka di kolom chat kita Kak. Silakan kakak-kakak coba diisi dulu Kak. Saya akan coba mengganti email saya Kak, karena kayaknya email saya yang digunakan email pribadi Kak. Tidak dimasuk email akun belajar saya.
Apa bisa dibuka kak? Meminta akses Kak. Minta akses. Oke, coba saya. Bentar ya kak. Ke email pribadi. Oke kakak, silahkan kak masuk kak. Bisa kak, Pasmi Firki ya. Bisa kak. Sudah saya buka kak. Isi aja kak di situ. Maka yang lain. Saya akan bacakan kak. Punya saya belum bisa Kak. Belum bisa ya kak. Sudah saya setel nih kak supaya bisa. Kayaknya memang ini sudah saya edit kak. Minta persetujuan kakak kak. Oke. Ini coba kak. Coba diulang lagi kak linknya. Bisa aja kak. Cuman dia memang harus lewat akun saya kak. Harus buka lewat akun saya. Itu sudah saya buka kak. Coba Kak Muhammad Andri ya tadi. Muhammad Andri Widodo ini saya sudah buka kak. Bisa nggak kak? Kalau memang nggak bisa kita lewat chat aja kak. Kolom chat aja. Bentar Kak ya, lagi dibuka. Soalnya sudah saya buka itu aksesnya untuk masuk. Kak Andri. Bisa. Ini Kak Andri bisa masuk nih. Di sini bisa masuk. Di akses ini. Kita bisa Kak, cuman ini Iya. ada pertanyaan Kak atau bagaimana Kak? Ini tiga babak aja kak. Pematiknya ini kak, soal yang ini kak. Saya bacakan ya kak. Saya kembalikan ya kak ke soal pematiknya tadi. Nah ini kak. Apa cenderung nilai orientasi saya? Nilai orientasi kakak apa? Satu babak ini. Misalnya saya ingin lebih baik lagi gitu kan. Apa yang membuat kakak ingin lebih baik lagi bila mengajarnya, bisa kakak tuliskan. Kesimpulannya nanti saya akan berusaha melakukan apa kak supaya lebih baik lagi seperti itu kak. Ini sekedar kakak-kakak yang lain kalau bisa masuk bisa ketik di kolom chat aja kak. Di kolom chat nanti saya bacakan kak. Dari soal pematik ini kak. Kakak yang tidak bisa masuk ke linknya karena dia butuh akses. Sebenarnya bisa kak, cuman dia larinya ke email pribadi saya, tidak lari ke email akun belajar. Yang bisa masuk silahkan, yang tidak bisa kita bisa lewat kolom chat ya kak. Kakak-kakak yang ada di room ini silahkan kak pergunakan kolom chatnya kak, kalau tidak bisa masuk.
Kak, Ya, ya silakan coba Kak. coba kirim linknya ke ini Kak, ke Ke WA. grup WA. Ya, benar. Oke, Siapa oke tahu bisa saya, Kak. oke saya kirim ya. Bentar ya. Oke, saya kirim ke grup WA ya. Bentar Kak ya. Silahkan Kak, lihat di grup WA-nya Kak. Untuk babak yang kedua tadi Kak, apa isi dari pertanyaannya? Itu masih belum Kak, kita babak ke 1 dulu. Ya, siap Kak. Kalau Kakak sudah nggak apa-apa, kita bahas babak ke 1 dulu Kak. Biar nanti Kak, babak keduanya. dibaca kembali untuk yang babak satunya Kak. Untuk Apa ada Kak di depan ini, tapi saya perjelas ya Kak, biar bisa dibaca ya. Nah, apa bisa terbaca jelas Kak? Pertanyaan pematiknya Kak. tidak Kak. Di ini, yang saya share di forum ini, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menulis nilai orientasi tersebut? Yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Mungkin kakak yang lain bisa di kolom chat, nggak masalah Kak. Kalau ininya nggak bisa masuk, karena kita berbagi Kak. Pertanyaan yang keduanya Izin Kak. Kak, Ya, angkat tangan. mungkin masih ada yang bingung tentang apa makna dari orientasi. Seperti itu Kak. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Oke. Baik, sebentar ya kakak ya. Bentar Kak. Karena ada WA masuk. Sebentar Kak. Misal seperti ini Kak. Sedikit ya Kak. Sebagai seorang guru PJK, kecenderungan orientasi nilai saya adalah pada nilai kesehatan, kebugaran, dan keterampilan fisik. Saya percaya bahwa pendidikan jasmani olahraga bukan hanya tentang aktivitas fisik semata. Kita ada membahas kemarin tuh kakak juga, tapi tentang pembentukan karakter ya kakak. Ada yang bilang kesehatan mental, ada yang bilang sosial, nah seperti itu Kak. Jadi alasan orientasinya kakak bisa jawab, sangat penting bagi perkembangan diri kita Kak. Nah seperti itu untuk penjawabannya. Tapi umum saja Kak, bebas Kak, sesuai pemikiran kakak. Yang kakak kan hasil orientasi kemarin kakak bilang ada waktu di kolom chat atau ada yang bertanya kemarin biar fisik, mentalnya, segala ininya, terus maunya seperti apa, cara penyelesaian seperti apa gitu Kak. Mungkin seperti itu Kak. Gambaran Baik, umumnya terima Kak. kasih. Iya, sama-sama. Kak, untuk babak satu ini hanya satu pertanyaan atau dua Kak? Hanya itu aja Kak. Satu aja Hanya ya? itu aja. Nanti saya bacakan Kak. Kita belajar Kak di sini Kak. Siap Kak, terima kasih. Mungkin di kolom chat ada yang ngechat. Oke, saya juga tidak bisa Kak.
Oke, sebagian bisa ya, sebagian enggak. Karena banyak sekali Kak. Ini susah masuknya Kak, karena dia masuk ke email pribadi. Email saya juga. Nih Kak Dodi sebenarnya bisa sih Kak. Saya coba Kak Dodi saya masukkan ya. Wah Kak Dodi kayaknya bisa masuk nih. Karena nggak semua bisa masuk Kak, karena aksesnya dibatasi Kak dari sananya. Kak Dodi bisa masuk, kalau Kak Dodi mau coba, klik di anu bisa. Oke, coba saya lihat ya Kak, hasil ketikannya. Ini ada nih, bentar ya Kak. Ini Kak Andri Widodo ya, fokus pada bagaimana proses siswa belajar dengan menciptakan lingkungan belajar menyenangkan dan mendorong peserta didik untuk aktif. Nah ini punya Kak Widodo, refleksi satu babaknya. Babak kedua setelah ini Kak, luar biasa Kak. Setidaknya kita merefleksi diri kita Kak. Kita bagaimana ke diri kita, setelah itu bagaimana kita ke siswa Kak. Ini yang nggak bisa masuk di kolom chat kan nggak masalah. Terus ada lagi nggak Kak? Ini masih Kak Dodi nih yang kayaknya yang masuk nih. Kemarin karena Mas ini untuk fitur ini Kak, hampir teman-teman banyak nggak bisa masuk Kak. Ada yang bisa akses, ada yang nggak bisa. Gitu loh. Jadi teman-teman mengatasinya ya di kolom chat itu aja Kak, berbaginya. Akhirnya di situ buat berbaginya. Saya masih belum bisa masuk. Minta ini Kak Dodi tadi ya sudah saya bukakan Kak Dodi. Silakan masuk, kalau Kakak pengen jawab di sini juga nggak apa-apa. Oke, Kak Muhammad Andri ya. Kak Andri udah jelas sekali Kak Andri tadi. Mungkin kakak-kakak yang lain boleh di kolom chat. Oke Kak, karena waktu kita tidak bisa masuk Kak. Oke, sudah saya bukakan Kak. Bagi kakak-kakak yang nggak bisa di kolom chat aja Kak, isi di kolom chat Kak. Isi di kolom chat. Kita masuk ke ini Kak. Oke. 1 menit penulisan Kak. Ada kita berbagi itu 16 menit Kak, berbagi materi Kak, berbagi yang Kakak tulis tadi. Nanti kita coba nanti Kak. Mungkin ada yang masuk, saya lihat lagi Kak. Kakak yang pengen mencoba, coba saya lihat lagi siapa yang bisa masuk ya. Karena bolak-balik akun Gmail saya ini Kak, dibuatnya gara-gara masuknya ke akun Gmail saya Kak, bukan ke akun belajar saya. Di situ kendalanya mungkin. Ya, Kak Desma Hawanda, silakan Kak. Di kolom chat ya Kak. Oke, saya bacakan Kak. Menurut saya, kecenderungan nilai orientasi saya adalah ingin meningkatkan dan menciptakan suasana dan sikap disiplin, sehat,
aman, menyenangkan, sehingga ruang lingkup pendidikan terharmonisasi dengan baik. Oh, luar biasa. Nah, itu dari kakak ya, kakak Desma Hawanda Realita. Terima kasih kak, ini inspirasi sekali kakak. Kakak yang lain kalau tidak bisa silakan di kolom chat dan bisa masuk ke ini kak, karena tidak semuanya bisa masuk, hanya terbatas kak. Baik kakak, apa suara saya terdengar kak? Terdengar Kak, jelas Kak. Oke, ini sudah dapat juga kak. Sudah ada 2 orang kak, di sini diminta 2 orang setidaknya ada menulis, memberikan anunya tadi kak Dema Wanda Realita sama kak Muhammad Andri Widodo ya sudah menyampaikan. Enggak, tapi bisa resign kak kalau mau menceritakan secara langsung kak. Saya kasih waktu beberapa menit kak, boleh kak. Kak Dodi juga ada tuh Kak, Kak Dodi, Kak di atas, Dodi nih mana? di atas saya. Oh di atas kakak. Oke, Iya. saya lihat salinannya kak. Kak Dodi ya. Kayaknya belum masuk nih kak. Ya Kak Dodi. Oh ini ya. Ya benar Kak Dodi nih. Ada nih. Saya bacakan ya kak. Izin kakak. Oh, ini pengalaman kakak Kak Dodi ya. Nilai orientasi saya ingin lebih berfokus pada proses pembelajaran yang manajemenkan kelas yang baik agar peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Wah, luar biasa kakak. Orientasi kakak. Tujuannya juga jelas. Ingin peserta didik itu pembelajarannya lebih bermakna. Mungkin ada lagi kak. Oke, sambil lihat di kolom chatnya ya kak. Oke kak, apa terdengar kak? Terdengar Kak. Oke, kita lanjut aja ya kak. Kita lanjut ke materi berikutnya kak. Oke, ini 3 babak kedua kak. Kakak bisa menggunakan roda emosi kak. Cuman ini enggak terlalu jelas, saya akan perjelas kak, biar besar kak kelihatan. Nah, roda emosi itu kak ada beberapa bagian, tapi secara umum ada 6 kak. Itu yang pertama sedih, terkejut, gembira, cinta, takut, amarah. Nah itu roda emosinya kak. Dari sedih itu ada kecewa, malu, segala apa itu bagian-bagiannya kak. Jadi ada 6. Saya ulangi kak, ada 6 dari roda emosi itu kak. Itu sedih, terkejut, gembira, cinta, takut, amarah. Nah itu bagian-bagiannya banyak lagi kak, berbagi-bagi lagi dalam itunya. Tapi di dalam roda emosi ini 6 ini kak yang sering terjadi pada diri kita dan pada siswa kita kak. Nah yang paling bagus yang mana kak? Ya cinta kak. Kenapa cinta? Karena ada damai, santun, keinginan, rindu, mesra. Itu yang kita harapkan anak-anak kita itu kak. Kebanyakan guru-guru kita sama ya kak, mungkin kakak-kakak yang senior, kakak-kakak yang sudah punya gini kak, guru itu pengennya guru yang ini disenangi iya, yang pasti dirindukan kak. Setiap kita masuk tuh anak-anak senang, jadi setiap pembelajaran kita dirindukan. Banyak kakak-kakak seperti itu. Jadi bagaimana dia merefleksikan diri agar menjadi seperti itu kak, banyak.
supaya dirindukan gitu. Disenangi murid itu seperti itu Kak. Mungkin itu kakak-kakak. Oke, saya nah ini harus kembali ke ini ada nih Kak Fahmi Fikri ya. Menurut saya kecenderungan nilai orientasi saya ingin meningkatkan dan menciptakan disiplin pembelajaran lebih signifikan dan harmonis. Iya, terima kasih Kak Pasmil Fikri ya. Terima kasih Kak. Bisa kita lanjutkan Kak? Baik. Sudah berubah Kak? Sudah. Ke babak kedua Kak. Nah, di babak kedua ini ada perasaan, evaluasi, dan analisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahap perasaan, evaluasi, analisis dari Vipok Gibbs. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat itu. Nah, saat itu kakak gunakan yang tadi ada 6 tadi Kak. Nah, di sini pertanyaan pematiknya Kak. Apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mengaruhkan terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Jadi pola pikir kakak seperti apa gitu. Terkait dengan pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Nah, dari yang kakak tulis yang tadi, hal baiknya apa, hal buruknya apa. Setelah itu bagaimana merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Apa kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum ketika sedang kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Kan ada 5 tadi yang kita ngisi kosong tadi, yang perasaan, habis itu deskripsi, yang itu tadi Kak. Bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi itu untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Nah, ini singkat saja Kak, pengalaman kakak bagaimana ini. Bisa ditulis di kolom chat Kak. Ini pertanyaan pematiknya Kak. Ini hanya 4 menit sih Kak mengetik ini. Silahkan kakak. Saya perbesar aja Kak biar di situ kelihatan. Baik kakak, apa terlihat jelas Kak? Belum Kak. Materi pertanyaan topiknya itu nggak terlihat jelas ya? Ini kalau di tempat saya ini masih tampilannya refleksi 3 babak tadi Kak. Belum berubah Kak? Belum Kak. Sudah berubah. Kalau di tempat saya sudah, kayaknya sinyal Kak, tempat kakak lambat masuknya Kak. Mungkin kakak yang lain apa berubah atau masih seperti itu Kak? Sudah berubah Kak. Sudah berubah. Oke. Cuman tidak terlalu jelas ya tulisannya Kak. Kabur ya Kak? Iya Kak. Kabur Kak. Kalau saya perbesar seperti ini Kak, coba. Apa terlihat jelas Kak? Jelas. Jelas Kak, jelas. Oke, silakan Kak, itu soalnya Kak. Isi di babak kedua Kak atau di kolom chat Kak, bebas saja. Kakak bisa isi di kolom chat atau babak isi di salinan dari ini tadi Kak, yang Kak Widodo sama Kak siapa tadi ya? Lupa, saya lupa. Mau mengisi yang tempat kakak yang tadi juga bisa Kak.
yang salinan dari modul 1.1 tadi Kak, Pangkal kita ngerjain atau di di kolom chat penjara silahkan Kak. banyak keluarga pacar Sudah Ham, masuk penjara semua. jadi dia di prosesnya tapi kada sangka ini Silahkan diketik pengalaman Kakak aja di 2-3 sekolah menit Kak. IPA atau ada mudah-mudahan hikam sekolah internasional ada orang yang bisa sekolah di situ Black jungkir dengan duit malah ini ongkos serahkan itu sampai 400 juta tujuannya di kampung ini aja jadi konten apa ada konten yang batu nih kerja namanya bayar utang 200 juta apa ya kayak sekarang orang itu kan di wadahnya kuliah itu kan sama kalau boleh keluar dari situ kan nih Kak Sigit, bisa mikrofonnya dimatikan. dari situ ada Izin Kak Sigit. Oke, makasih Kak. Oke, kakak-kakak, mungkin bisa ada yang ngisi di kolom chat Kak. Oke, saya bacakan nih Kak Andianur. Orientasi saya dalam pembelajaran PJOKA adalah agar peserta didik dapat mengetahui tentang pemahaman gerak, meningkatkan kinerja organ, memahami pentingnya menjaga kesehatan tubuh, dan membantu pengembangan dan pertumbuhan peserta didik. Ya, Kak, luar biasa Kak Dianur ini penjelasannya Kak, orientasi yang dia inginkan. Maaf Kak, lagi ada kesibukan sedikit. Lanjut Kak, nggak apa-apa Kak Sigit. Nggak apa-apa. Mungkin di salinan sudah diisi nggak sama Kak? Di babak kedua, Kak Dodi sedang ngetik. Kak Dodi ini di dalam ini perasaan saya saat ini baik Kakak, silahkan kakak-kakak jawab pertanyaan yang ada Kak. Pemikiran Kakak, pengalaman Kakak. Oke Kak, mungkin ada yang sudah mengisi Kak di kolom chat, masih kosong ya Kak. Atau kakak-kakak mau riset angkat tangan, silahkan menyampaikan Kak. Boleh.
Maaf Kak, tadi sempat keluar dari Zoom. Enggak apa-apa Kak, lanjut Kak. Ini ada Kak Desma Wanda, silakan Kak. Terima kasih Kak. Mungkin saya agak kesulitan dalam pengertikan. Mungkin ini sesuai pengalaman saya ya Kak ya. Ya. Jadi menurut pertanyaan pematik, bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Menurut saya sangat berpengaruh karena emosi, keyakinan itu sangat berpengaruh dalam kita memberikan materi kepada siswa. Jadi menurut saya kadang kita juga berpikir kayak apakah kita ini sudah baik sebagai guru, apakah sudah tepat pemberian dengan emosi kita yang masih kita kontrol. Kadang mungkin Bapak Ibu juga tahu, kadang kita memang merasa emosi dengan siswa-siswa, atau kadang saat kita senang juga berbeda untuk penyampaian materi kita kepada siswa. Mungkin seperti itu dari saya. Sehingga untuk penyampaian, pemberian nilai orientasinya ada sedikit terganggu, tapi untuk beberapa aspek itu mungkin sangat membantu dan malah meningkatkan kemampuan siswa. Begitu. Terima kasih Kakak Desma Wanda ya. Luar biasa Kak. Pertanyaan pematiknya Kakak jawab. Ya memang seperti itu Kak, tugas kita. Jadi kita harus bisa merefleksi diri kita Kak, untuk lebih baik ke depannya. Seperti Kakak bilang tadi, ada positif, ada negatif. Itu sebagai dasar kita Kak untuk lebih baik lagi Kak, untuk merefleksi diri kita Kak. Terima kasih Kak Desma Hawanda ya. Desma Hawanda. Mungkin ada kakak-kakak yang lain Kak? Kakak yang lain luar biasa. Mungkin Kak Muhammad Andri bisa Kak? Siap Kak. Mungkin di sini saya berbagi pengalaman juga ya Kak, berkaitan dengan profesi saya selama ini menjadi guru PJOK. Kalau ditanya sebagai guru PJOK, mungkin saya sudah 14 tahun. Tapi yang fix yang menjadi guru PJOK yang dijadwalkan itu saya cuma 2 tahun ini. Karena sebelumnya di sekolah asal, tepatnya di Kota Besi itu saya tepatnya menjadi operator sekolah Kak, sebelumnya. Jadi pas kemarin 2022 di sini jadi guru PJOK. Kalau saya pengalaman saya ya, karena di sini kan sekolahnya dari sekolah yang asalnya memang 3 rombel masuk ke sekolah yang 9 rombel, terus harus fokus ke PJOK. Tentunya kita harus banyak untuk mengembangkan diri. Maksudnya ketinggalan yang selama ini saya rasakan harus saya kejar gitu Kak. Tentunya dalam khusus KBM kan biasanya kita harus menyesuaikan dengan keadaan siswa. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak siapa tadi? Yang pertama, emosi. Iya, emosi. Dalam emosi tidak semata-mata emosi itu sifatnya senang, ataupun ada juga emosi yang apa itu ya, yang mengarahkan kita harus tegas gitu Kak. Tidak sebenarnya kita harus happy, kelihatan happy, ataupun kelihatan seperti guru yang jenaka, tidak juga seperti itu seterusnya. Kadang-kadang kita juga harus punya pengaruh di lingkungan kita, baik kepada siswa kita. Tapi bukan maksudnya pengaruh itu membuat siswa kita takut. Tapi siswa kita harus bisa menghormati kita sebagai guru. Apalagi sekarang ini kan, kalau kebanyakan siswa itu pergaulan di luar seperti ini, tapi sekolah mereka harus diarahkan atau dididik sesuai dengan peraturan sekolah kita gitu. Pastinya visi sekolah punya visi dan misi, dan tugas kita sebagai guru untuk mewujudkan itu. Apalagi kalau kita ini guru PJOK kayak etik dengan guru yang menyenangkan, pasti ditunggu oleh anak-anak didiknya di sekolah. Tentunya kita harus tidak hanya present kita, tapi juga sikap dan juga
apa itu perilaku kita di sekolah gitu Kak. Itu aja Kak, kalau dari saya Kak. Mungkin ada kekurangan, mungkin bisa ditambahkan oleh kakak-kakak yang lain. Terima kasih Kak. Iya. Terima kasih Kak Muhammad Andri Widodo, luar biasa Kak. Pengalaman Kakak dari yang awalnya hanya 3 rombel, tiba-tiba menghadapi banyak rombel. Mungkin sama seperti saya Kak. Saya dulu juga paling pedalaman di Kotim Kak. Saya di Antang Kalang hampir tumbang gagu sana Kak. Hanya 3 rombel. Sampai saya sekarang ya lumayan lah 6 rombel. Cara mengatasinya seperti apa, emosi kita dianukan seperti apa gitu Kak. Pengalaman itu yang pengalaman baru bagi kita Kak. Tapi itulah kita guru PJOK, benar kata Kakak tadi, kita harus bisa berkembang Kak, bisa menyesuaikan diri. Kakak bilang tadi lihat situasinya. Kadang kita bisa marah, kadang kita bisa jenaka gitu loh. Itu memang benar Kak. Kita lihat situasi juga Kak, tidak selalu kita marah, tidak selalu kita terlihat biasa saja, kita kadang tegas, itu memang harus seperti itu Kak. Seorang berolahraga kita harus bisa membaca situasi juga Kak. Benar Kakak bilang tadi. Mungkin ada tambahan yang lain Kak. Luar biasa Kak. Terima kasih berbaginya Kak atas penguatannya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut aja ya Kak. Kita lanjut aja. Bagaimana Kak, Kakak? Apa kita lanjut nih? Babak terakhir. Oke. Oke, ada yang apa ini? Ada yang reason nggak? Ntar. Tidak, kita lanjut ya. Ini sudah ya Kak. Tadi penjelasan 2 orang udah nih. Ada yang langsung menjelaskan langsung Kak. Jadi kita bisa berbagi pengalaman. Jadi 16 menit udah terlewatkan tadi Kak. Lebih malahan Kak. Nah ini babak yang terakhir Kak, babak ketiga. Mari kita lanjutkan dan pendalami tulisan refleksi kita seperti pada tahap kesimpulan, rencana, tindak lanjut dari Fotobes. Hubungkan dengan apa yang Ibu Bapak pahami tentang bagaimana kita memaknai kalimat nilai orientasi seperti pada tulisan dalam modul. Nah, Kakak ini ada pertanyaan pemantiknya Kak. Nanti saya perbesar aja Kak, silakan Kakak bisa di foto atau ditulis atau seperti apa. Bisa langsung resend nanti biar kelihatan ini soalnya Kak. Nah ini ada sama 4 menit Kak untuk kita mencari memahami soal, mencari jawaban. Nanti kita bisa klik di kolom chat Kak, atau yang di salinan tadi Kak, bebas, atau langsung angkat tangan Kak kalau perasaan catatan saya sedikit nih, saya pengen ngomong aja lebih enak gitu loh, lebih luas omongannya, silahkan gitu Kak. Mungkin ada 4 menit Kak mulai sekarang. Kakak, saya akan perbesar supaya kelihatan Kak tulisannya ini. Untuk pertanyaan pematik. Oke, babak 3 itu ada 4 menit. Mari kita lanjutkan dan pendalam tulisan refleksi. Pertanyaan pematiknya 1, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Nah, apa yang Kakak simpulkan dari yang tadi? Seperti apa gambaran dan ada di kepala kakak-kakak tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi tadi? Nah, kakak-kakak ini gambaran kakak-kakak seperti apa? Setelah kakak-kakak mengetahui 5 nilai orientasi tadi. Nah, apa yang akan saya lakukan atau saya ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya? Ini hanya pertanyaan pemantik Kak. Bisa saja langsung digabung ini Kak. Nah, kedepannya saya seperti ini, kedepannya saya seperti ini. Silahkan Kak, bisa dituangkan dalam chat atau langsung resend. Bebas Kak. Ini kita ada 11 orang, berarti 10 orang yang masuk kelas nih Kak.
10 orang yang masuk kelas. Sembilan, ya, karena hasilnya 2. 9 orang Kak yang masuk kelas. Mungkin tadi ada yang masuk tapi keluar, ada yang masuk keluar. Mungkin teknis Kak. Saya kita mengerti ya, daerah pedalaman seperti apa Kak. Terima kasih. Baik Kakak, langsung saja Kak di kolom chat. Mungkin ada kakak yang misi di kolom chat atau di salinan ya, saya cek dulu Kak. Yang babak ketiga atau langsung enaknya langsung ngomong Kak, malah enak nih kalau langsung ngomong nih gitu. Ini udah nih babak ketiga nih Kak Dodi nih. Kak Dodi bisa langsung disampaikan Kak atau seperti apa? Atau dibacakan aja Kak Dodi? Bacakan aja Kak. Dibacakan aja ya. Oke, di babak ketiga nih punya Kak Dodi nih. Pembelajaran yang bermakna yang saya dapat adalah mampu menjadi pendidik yang bisa memfasilitasi peserta didik dalam setiap pembelajaran, mampu memahami peserta didik berdasarkan minat dan kemampuannya, mampu menciptakan suasana pembelajaran yang baik dan kondusif, serta inovatif dalam memberikan pembelajaran. Wah, luar biasa Kakak. Kesimpulannya Kakak berusaha untuk kedepannya lebih baik, lebih mampu dan lebih baik lagi. Mungkin itu dari Kak Dodi. Benar ya Kak? Seperti itu Kak? Yang saya baca. Kak. Siap, terima kasih Kak. Terima kasih Kakak. Mungkin yang lain dari kita ya sahabat dulu. Kemudiannya ubah kembali atau ada yang recent ini Kak Dermawanda Realita ini mau dibacakan Kakak ngomong langsung bisa Kak? Lebih enak Kak kesimpulan dari Kakak ini biar kita bisa mendengar Kak. Baik Kak, terima kasih. Mungkin kesimpulan dari saya dari materi yang telah diberikan, ada banyak aspek-aspek yang harus guru PJOK kuasai
Contohnya seperti dari Gibbs tadi, refleksinya adalah dapat membantu kita memstruktur kegiatan mengajar kita menjadi lebih baik lagi, kemudian lebih menggabungkan dan memotivasi kepada siswa, kemudian menekankan atau penguatan orientasi yang sudah kita punya, sehingga guru tidak lagi hanya terbata-bata dan bingung untuk memberikan apa kepada siswanya, seperti itu mungkin Kak. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Kak, kesimpulan yang luar biasa Kakak. Benar sekali, kita merefleksikan diri kata Kakak tadi dengan 5 tadi. Mungkin ada yang lain Kak? Ada yang lain bisa menambahkan Kak? Atau punya pemikiran lain Kak? Atau sharing berbagi Kak untuk kesimpulan menurut Kakak, supaya peserta didik seperti apa, kesimpulan Kakak seperti apa gitu. Atau di kolom chat, karena Kak Derma Hawanda ini sudah langsung menyampaikan, jadi saya lewatkan saja membacakan Kak. Sudah jelas sekali Kakak tadi menjelaskan, memaparkan kesimpulan Kakak. Mungkin kakak-kakak yang lain Kak? Kak Dodi tadi sudah saya bacakan. Silahkan resen Kak, angkat tangan Kak kalau ada yang pengen disampaikan. Kita di sini berbagi ya Kak, kita di sini berbagi. Berbagi. Baik kakak-kakak, ada lagi Kak? Ini Kak, 2 orang Kak. Tadi sudah ada Kak Dodi, saya bacakan langsung 3 babak ketiganya. Saya itu Kak tadi Kak Derma. Saya lebih enaknya realita seperti itu Kakak, nih namanya lebih realitanya yang agak enak dia omong ini. Kakak Dermawan Wahawanda ya, Wahawanda ini mungkin karena baru-baru ya Kak, susah saya menyebutkan Kak. Desma Hawanda ini, kalau saya salah Kak tolong dikoreksi ya Kak, penyebutan namanya Kak. Enggak apa-apa Kak. Oke. Mungkin ini Kak kita lewatkan saja Kak, karena sudah ada 2 orang Kak yang sudah menyampaikan Kak. Walaupun sudah lewat tulisan itu sudah menyampaikan Kak, lewat tulisan, lewat teksnya Kak. Kita lanjut saja ya Kak, bagaimana Kak? Kalau kita lanjut Kak, ada yang mau lagi Kak disampaikan? Ada yang merasa pengen menyampaikan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Bagaimana Kak, lanjut Kak? Lanjut Kak. Oke, kita lanjut. Penutup Kak. Baik, langsung saja penutup. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak pada saat yang ada ya Kak? Kakak sendiri yang tahu apa reaksi yang tidak dinilai oleh siapapun. Jadi apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menulis refleksi ini? Nah itu kakak sendiri yang tahu. Kalau saya menulis refleksi ini karena untuk diri saya ke depannya saya pengen lebih baik Kak, seperti itu. Hampir semua kakak-kakak seperti itu juga menurut saya. Kalau melakukan refleksi karena kita pengen tahu kekurangan kita di mana kita untuk memperbaikinya. Mungkin semua kakak-kakak seperti itu. Nah, terus apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait dengan tulisan refleksi itu? Nah, tindak lanjutnya ini Kak.
apakah mau dijalani terus atau lebih baik lagi. Nah, itu tergantung kakak-kakak sendiri. Nah, selanjut Kak. Lanjut Kak. Kak Dodi, lanjut. Ya, lanjut Kak. Oke, lanjut. Nah, ini Kak. Unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah, nanti di LMS Kak ada tuh pertanyaan refleksi itu yang jadi panduan Kakak untuk menulis refleksi Kak. Nggak usah terlalu pusing Kak. Kalau sekarang ATM aja Kak. Kakak tahu kan ATM? Singkatan ATM Kak. Kalau di tempat kita Kak. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Kakak boleh lihat dimanapun sumbernya silahkan kakak tiru. Tapi dengan melihat keadaan di daerah kakak dan keadaan kakak sendiri seperti itu. Itu sebagai bahan referensi aja Kak. Seperti itu Kak. Mungkin ada tambahan Kak? Nah, Kakak. Kita lanjut ya Kak. Siap, lanjut Kak. Nah, pada akhir sesi kita hari ini Bapak, Ibu atau kakak-kakak peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, itu sudah tadi Kak. Dan terakhir terima kasih. Mungkin ini untuk pertemuan kita hari ini Kak. Mungkin ada yang ingin disampaikan kakak-kakak. Mungkin ada yang sampaikan, ada yang mau riset, angkat tangan Kak. Saya Kak. Iya, oke, silakan Kak. Kemarin itu mungkin ada yang menuliskan di notes yang warna pink itu saya tertinggal, apakah tidak apa-apa kalau saya tidak ikut menuliskan? Oh, enggak apa-apa sih Kak, tapi Nggak masalah, enggak masalah Kak, yang penting Kakak masuk di sini dan kita itu kan sebagian Kak, kita paham saja Kak keadaan teknis Iya. seperti itu Kak. Oh iya, itu saja Ulun. Terima kasih. Enggak apa-apa ya. Terima kasih. Kakak yang lain Kak? Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup Kak? Izin Kak. Iya, Kak Dodi silahkan Kak. Kan kemarin ada pertanyaan itu 2 sebelum masuk di modul yang sekarang itu kan Kak. Nah, saya itu baru menjawab 1 langsung saya kirim. Nah, jawab nomor 2-nya tidak terjawab, apakah itu tidak apa-apa atau bagaimana? Atau Tidak bisa apa-apa. diubah lagi? Tidak apa-apa Kak. Yang paling penting itu refleksi sama melakukan Kak. Nah, kalau itu ada nilai juga, tapi ada bantuan sedikit Kak. Tapi yang menganukan kakak-kakak itu direfleksi, biasanya direfleksi sama melakukan Kak. Setelah refleksi itu lakukan. Nah, itu biasanya harus sesuai dengan petunjuk-petunjuknya ada. Tapi sekarang kan udah enak Kak. Kakak yang dulunya yang ya kami pasti ada outlook-an kami yang sudah bisa dilihat oleh kakak-kakak sebagai referensi, sebagai bahan untuk menulis punya kakak-kakak seperti itu. Baik, terima kasih Kak jawabannya. Oke. Mungkin yang lain Kak, sebelum kita tutup Kak. Kakak, baik sebelum saya tutup Kak, kita lihat jadwal ya Kak. Jadwal tatap maya berikutnya ya Kak. Saya coba lihat dulu Kak, bentar ya Kak. Baik kakak-kakak, saya coba share ya di pertemuan ini. Kita
kesepakatan kelas dulu Kak untuk pertemuan berikutnya Kak. Bentar ya Kak, kayaknya Excelnya nggak kebaca ini. Mic-nya Kak, mic-nya. Baik Kakak, saya share ya Kak. Kesepakatan enggak siang malam. Ini udah. Coba saya share Kak. Oke, kalender ya Kak. Bentar Kak. Apa sudah berubah Kak? Kalendernya kelihatan Kak? Belum Pak. Belum ya Kak. Baik. Ini Kak tidak terlalu jelas ini Kak. Saya bacakan saja ya Kak. Kita ada pertemuan lagi Kak di tanggal 27 Kak. Kita sepakati saja Kak, apakah malam lagi Kak? Tanggal 27 itu modul 1.1.2 Kak. Bagaimana Kak? Ya, kita Itu malam aja. malam aja Kak ya. Sepakat ya Kak? Ya, sepakat. Gimana Kak, sepakat seperti hari ini. Oke, Siap, Kakak. siap, berikutnya. Oke, kita sepakat malam ya Kak. Untuk jamnya Kak. Jamnya tepatnya kayak gini ya Kak, enaknya Kak? Ya Kak, benar. Sama jamnya Ya. sama. Oke, kalau sepakat kita jamnya seperti ini. Mungkin ada yang lain Kak? Sudah Kak? Cukup Kak. Cukup. Baik, mengakhiri kegiatan Kak. Untuk kegiatan hari ini, bentar Kak. Kita foto dulu Kak. Boleh kakak-kakak buka kameranya Kak? Oke. Kakak buka kameranya. Ya. Oke, saya ulang, saya hitung ya Kak. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk kesempatan hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Itu memang kesalahan saya Kak, pure. Saya sebagai manusia kadang kita ada kalimat yang salah. Tujuan saya membersamai kakak-kakak. Semoga kita bertemu di pembelajaran berikutnya Kak. Salam sehat, salam Bajoka. Jaya. Ya, silakan Kakak mimpin doa dulu Kak. Mimpin doa dulu Kak. Boleh deh Kak Widodo pilih satu orang Kak. Kakak Widodo kan ketua kelas nih Kak. Boleh Kak pilih satu orang Kak mimpin doa. Minta tolong Kak Muhlis untuk pimpin doa kita hari ini. Kak Muhlis. Terima kasih atas perjajaannya. Sebelumnya kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
آمين اللهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى Amin. آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يعطي مجيدا يا ربنا Amin. لقد سبق من ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك Amin. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسادنا وزيادة بعلمنا وبارعة في رزقنا وتوبة Amin. قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم احفظ علينا في شقاة الموت والنجاة من النار والحساب اللهم Amin. إنك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنك العفو والآخرين قدير اللهم Amin. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم ومرضونا صغرا فجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا الراحمين ربنا Amin. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بفضل سبحان ربك يا الله ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Yuk kita sama-sama membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mukhlis untuk memimpin doanya hari ini. Baik, kita tutup kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih. Izin share ya Kak. Izin share video kita hari ini. Ya, silakan Kak. Iya. Pak Muklis. Ya. Anton Pak. Bentar. Ada Bapak. Iya Kak. Sehat benar Pak. Iya. Alhamdulillah. Keluar Pak. Iya. Keluar juga nih. Oke, izin keluar kakak-kakak.